Teman-teman, selamat datang di channel Cerita Maprala. Namaku Aprilia Prala. Semoga suka ya dengan pembawaan ceritaku. Nah, karena kejadian Mbah Kusmo yang udah meninggal, akhirnya Pak Rashid ini jadi agak khawatir gitu. Dia ngebilang sama Bu Marni, biar si Nina ini dipasung permanen aja, jadi nggak dikeluar-keluarin lagi gitu dari pasungannya. Ya, Bu Marni nolak dong. Karena ya si Nina ini kalau siang dia ini jadi sehat gitu. Dan kumatnya itu hanya pas maghrib doang. Sementara mereka berdebat, Nina sedang asyik di kamar dan lagi main bola bekel. Dan gak lama kemudian Nadia datang sambil mau ngajak main gitu. Entahlah Nadia ini emang baik atau emang caper aja sama Rehan kayak yang dibilang Anya. Tapi nggak tahu lah ya. Dan saat Nina sedang melempar bolanya, tiba-tiba bolanya ini jatuh ke bawah kolong tempat tidur. Dan Nadia di sini berinisiatif buat ngambilnya. Tanpa pikir panjang, akhirnya Nadia ngambil bolanya. Dan saat bolanya udah dapat dan pas mau berdiri, Nadia noleh ke arah sudut tempat tidur. Karena dia ini melihat ada sekelebat bayangan dan kayak rambut yang semar-semar gitu. Dan tiba-tiba dia melihat ada sosok perempuan di sudut tempat tidur dan hanya bagian kepalanya saja. Sontak saja Nadia berteriak dong. Dan teriakan Nadia terdengar sampai seisi rumah. Semua orang berlari dan berkumpul ke arah teriakan Nadia. "Hah, Dek, kok kamu teriak-teriak? Kenapa? Ada apa ini?" kata Pak Rashid dengan sangat panik. Karena Nadia masih bertahan sama prinsipnya, ya si paling open minded, akhirnya dia ini ngaku kalau dia ngelihat kecoa di bawah tempat kolong tidur. Sontak saja dong semua orang kesal. "Aduh, kamu ini kenapa sih, Say? Bikin jantungan aja," kata Rehan sambil setengah marah gitu. "Ya elah, padahal dia ngelihat hantu kan? Aku tahu itu," kata Anya sambil marah. Mila yang ngedengar itu sontak bergidik curiga sama Anya. Apa itu jangan-jangan kamu, ha? Sambar geledek, mana mungkin aku mau ngusilin dia di siang hari gini. Apalagi kamu udah nyuruh buat aku nggak nunjukin wujudku ke dia kan? Mana dari tadi aku bareng sama kamu, Sweet. Ih, apaan sih? Guru tuanya sambil sangat kesal sama Mila. Iya deh. Maafin aku ya, aku salah sangka mulu samamu, Sweet, kata Mila. Katanya. Ya, jangan gitulah, nanti makananmu ku kurangi loh, ancam Mila sambil ketawa. Ih, apaan sih? Ngambek nih, katanya. Iya. Dan gak lama kemudian pas maghribnya, seperti biasa, si Nina ini dipasung lagi. Tapi Bu Marni ini gak setuju sama perkataan Pak Rashid tadi siang buat ngepasung Nina ini secara permanen. Dan karena Pak Rashid juga mau ngelihat gimana reaksi Nina, dia ini mutusin buat nginap dulu di rumahnya Rehan. Dan pas malam harinya, saat semuanya sudah mau tidur, si Anya ini bilang sama Mila, "Sweet, gimana kalau kita bantu si Nina? Dia kan kayaknya diganggu makhluk halus itu." "Aduh, kita nggak usah ikut urusan orang lain deh. Kan katanya si Nina yang ngelempar pas maghrib. Jadi dia juga lah yang salah. Kalau menurutku sih kita nggak usah ikut campur ya, Sweet," kata Mila dengan nada yang dingin. "Ah, kamu ini ya. Kamu nggak punya perasaan ya, Sweet?" "Ada, tapi aku harus tepat letakin di tempatnya," kata Mila lagi. "Ah, kamu nggak asik ah. Ya udah deh, aku tidur di sampingmu ya." "Nggak bisa, nanti tempat tidurnya jadi dingin lagi. Kamu kan makhluk halus. Ntar si Nadia datang ke sini lalu dia tidur. Tempat tidurnya dingin, tempat berlembab gitu, gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Kamu." "Aduh, Sweet, si Nadia palingan ke rumah pasung itu lagi." Dan benar saja, ternyata Nadia ke rumah pasung itu lagi. Ya, dia ini emang gak percaya sama hal-hal mitos. Dia ini berniat membuktikan tentang kata-katanya. Dan dia ini ngebawa HP-nya lagi buat ngontenin si Nina yang lagi dipasung. Dan gak kapok dengan kejadian semalam, dia ini tambah berani lagi buat masuk ke dalam rumah pasung itu. Dan saat berada di dalam, dia ini agak bingung karena Nina gak ada di tempatnya. Dan tiba-tiba suara sesuatu ada di atap rumah pasung.
dan tiba-tiba, suara material berjatuhan dan sosok Nina tiba-tiba saja muncul dari atas. Hal ini sontak saja membuat Nadia kaget dan ketakutan lagi setelah mati. Dia ini teriak dan berlari ke rumah, minta bantuan Rehan dan yang lainnya. Dan kembali ke Mila. Gak apa-apa deh, izin ya, aku naik nih. Enggak, kata Mila dengan nada yang agak ketus. Izinin dong, izinin ya, kata Anya dengan nada yang memohon. Dan dengan jawaban yang singkat, enggak, kata Mila. Dan beberapa lama kemudian, suasana jadi hening. Mila heran dong, karena kali ini jinnya patuh sama dia. Dan saat Mila merasa nggak ada yang beres, dia ngelihat ke bawah. Tiba-tiba, Mila teriak, karena ya, dia ngelihat kalau Anya sudah dicekik sama sosok jin lain. Herang Anya dengan sangat kesakitan, seperti perwujudan kuntilanak gitu. Melihat Anya yang dicekik gitu, Mila sontak panik dan ngambil keris yang ada di laci meja. Dan ya, seperti kemarin lagi, dia ngiris tangannya buat ngambil darahnya dan dioleskan ke keris. Dan sontak saja Mila dengan panik menusukkan kerisnya ke arah si kuntilanak itu dan hanya mengenai bahu si kuntilanak itu. Dan saat kuntilanak itu menggerang kesakitan, dia menghilang dengan bekas luka terbakar di lengannya. Mendengar teriakan Mila, akhirnya Pak Rashid dan Bu Marni sontak ke kamar Mila dan ngedobrak pintunya. "Nak Mila, kamu kenapa?" tanya Pak Rashid. Dan Mila di sini cuman kayak nangis-nangis gitu, nggak karuan. Dia bilang, "Kemenyan, Pak, aku butuh kemenyan." Dan sontak saja Pak Rashid dan Bu Marni kebingungan melihat tingkah laku Mila, karena Mila ini seolah-olah memeluk sesuatu, tapi sebenarnya Mila ini sedang meluk Anya. Dan karena Pak Rashid sama Bu Marni ini ngelihat kalau Mila ini cuman meluk, ya kayak nggak ada gitu. Iya, dan di sini Mila butuh kemenyan buat ngobatin lukanya dan bekas yang ada di lehernya Anya. Silakan subscribe ya kalau kalian suka dan senang dengan konten seperti ini. Oke, sampai jumpa. Bye.